oleh partai ini. Saya baca amanah ini. Capek gitu loh. Nih DPR ini mau kita dorong kemana lagi nih? Kita kan sebetulnya kalau kita mau evaluasi ya, kita sudah pernah pada level tertentu untuk mendorong reformasi di parlemen. Ya selama ini kan sebenarnya yang terjadi adalah sistem bypass gitu ya. Tiba-tiba saja hadir. Berubah lagi kalau tidak dibarengi dengan paradigma dan pengintiman value tadi dalam diri mereka. Sorry, istilahnya kurang enak ya. Intiman. Sekali-sekali harus keluar dari ruangan itu untuk menghirup oksigen yang lebih lah dengan teman-teman. JSO ini saya kira yang biasa nggak teratur. Ya. Halo dulur, ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Malam ini kita ketemu sama teman-teman yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak kenal lelah melakukan upaya-upaya reformasi di lembaga yang ya mungkin secara umum publik tidak suka atau bahkan cenderung punya pandangan yang negatif, yaitu parlemen. Yes. Terima kasih teman-teman, ada Pak Jaka yang luar biasa, Darbain dari Indonesian Parliamentary Center, dan Bung Anwar dari Kopel. Ini kawan-kawan CSO yang setia untuk mendorong secara terus-menerus supaya reformasi di parlemen. Jadi memang supaya sedulur-sedulur semua juga tahu bahwa di internal parlemen sekalipun juga ada upaya-upaya untuk terus melakukan reformasi, dan malam ini kita akan bicara soal itu. Nah, gimana nih Pak Jaka sebagai orang dalam nih? Itu ngerasain ya Pak, gimana persepsi publik tentang parlemen, terus tapi saya salut nih Pak Jaka nggak lelah untuk terus memelihara semangat melakukan reformasi. Nah, apa Pak yang sebetulnya sudah dilakukan oleh internal DPR Pak terkait untuk mendorong reformasi parlemen? Ya, thank you. Ya, terima kasih. Jadi memang sebetulnya apa yang ada, apa yang terjadi, dinamika yang terjadi di DPR itu sebetulnya juga refleksi ya. Refleksi apa yang terjadi di luar sana atau di luar DPR. Karena DPR itu kan sebetulnya ya pasti representasi dan dia refleksi dari masyarakatnya. Jadi kalau di luaran tuh masyarakat banyak menuntut atau menginginkan adanya perubahan-perubahan, itu pasti di dalam juga seperti itu sebetulnya. Tapi memang yang pasti kita atau katakanlah DPR gitu ya, parlemen kita juga selalu terus berupaya ya, walaupun tadi memang kita harus akui, kita harus jujur katakan gitu, mungkin sampai hari ini ekspektasi harapan dari publik itu pasti belum semuanya bisa terpenuhi. Tapi yang pasti di dalam parlemen sendiri, karena yang masuk ke Senayan itu juga adalah sebenarnya orang-orang yang berkembang, yang tumbuh berkembang di lingkungannya juga, dan nilai-nilai yang di masyarakat pasti juga akan dibawa ke Senayan itu ya. Tapi memang itu tadi kadang-kala memang harapan ekspektasi masyarakat itu sangat tinggi sekali, apalagi dengan era industri 4.0 ini, di mana jarak itu menjadi sangat-sangat dekat, dinamis sekali. Seringkali kecepatan yang berkembang tuntutannya di masyarakat itu tidak secepat yang di dalam, karena di dalam kan pasti ada aturan, ada koridor, ada mekanisme, ya, sebagainya itu. Tapi yang pasti saya selaku atau sebagai katakan supporting system gitu ya, dalam konteks ini saya juga nggak berani juga ya, mengatas lembaga, tapi yang saya lihat, yang saya lihat itu dinamikanya luar biasa, dan semangat, keinginan untuk bisa
memenuhi harapan publik, harapan masyarakat itu juga tinggi sekali, apalagi di para kepemimpinan periode sekarang ini. Itu salah satunya juga sebetulnya kita pengen nanti itu membuka channeling ya, untuk engaging dengan publik, dengan masyarakat itu bisa dibuka seluas-luasnya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi informasi. Nah, maka konteks itulah kita terus membangun, dan kita selaku supporting system tentu berupaya menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan SDM-nya untuk bisa memenuhi harapan dari anggota tadi. Artinya Pak Jaka mau juga sampaikan bahwa sebetulnya di dalam DPR sendiri juga menyadari bahwa tuntutan untuk DPR terus berubah itu semakin lama semakin meningkat ya, semakin dahsyat gitu ya. Nah ini Arbain dan Bung Anwar nih, gimana ngelihatnya sebagai elemen civil society, sebagai elemen masyarakat? Silakan Mas Anwar dulu. Siapa dulu terserah. Iya, apa ya? Memang sih tadi sih Pak Jaka sudah memang publik ini atau kita di masyarakat banyak ekspektasi sebenarnya terhadap parlemen kita. Ya tentu karena memang kita menempatkan parlemen itu seperti apa ya, kalau di masyarakat bawah itu mungkin sebagai pihak yang memang bisa memberikan banyak pertolongan sebenarnya. Yaitu yang sederhananya, terus yang lebih apa ya, lebih tinggi mungkin orang menyadari bahwa ada kebijakan yang kemudian bisa dikeluarkan parlemen, sehingga memang ya sangat besar lah kalau di kami di Kopel itu selalu mengistilahkan yang bisa memproduk yang namanya aturan-aturan itu hanya apa ya, hanya berapa pihak saja, bahkan hanya Tuhan dan mungkin membuat sehingga memang bahkan nilai itu bisa tercipta dari parlemen, membuat norma dan membuat nilai gitu, sehingga ya selain tadi itu bahwa bisa mengatur tata kelola, ini kita berharap bahwa memang banyak bisa menolong kehidupan masyarakat. Jadi sehingga memang kita banyak berharap. Tapi gimana ya memelihara optimisme bahwa sebetulnya lembaga ini juga punya keinginan berubah, lembaga ini juga pelan-pelan juga akan berubah. Ini kan kalau kita lihat di sosial media misalnya gitu kan, kalau kita tangkap nih kan orang cenderung frustasi nih, kayaknya DPR agak susah nih diubah nih. Gimana Bu? Benar. Nah, kalau kami sih memang selalu membangun optimis ya. Ya, kami namanya saja Kopel, jadi kalau misalnya DPR hilang, bisa hilang juga Kopel. Tapi ya saya kira memang demokrasi selalu menempatkan harus perwakilan. Dan model demokrasi yang sudah kita pilih kan begitu ya. Meskipun meskipun dihujat, terus saja kita harus membangun optimisme. Kita harus kuatkan. Kalau Kopel biasa menyerang, ya kita juga dari belakang, dari dalam kita harus support ya. Oke. Gimana In? Dibenci tapi dirindu Mas. Gitu. Memang beda kalau kawan dari seberang ini kan. Pernah ada satu survei tahun 2006. Pertanyaannya adalah apa cita-cita anak-anak kalau sudah besar nanti? Gak ada DPR, Pak. Gak ada yang menjadi list cita-cita. Gak ada DPR. Jadi memang DPR seperti disampaikan tadi oleh
Mas Danar juga tadi ngomong kan, di berbagai negara yang namanya DPR itu memang dia sasaran kritik. Nah, tapi ya tadi dia dibenci tapi juga dirindukan karena sistem politik kita memang meniscayakan hadirnya partai politik dan hadirnya lembaga perwakilan sebagai pengontrol. Nah, IPC sendiri harus memilih positioning. Dia mau jadi watchdog atau menjadi partner mitra yang membangun engagement. Mitra sambil ngomong nggak bisa ya? Mitra harus konsisten. Kalau mitra ya, jadi jangan menusuk dari depan. Tapi itu pilihan yang berat juga. Jadi kita memposisikan sebagai mitra, maka relasinya adalah engagement. Kita harus menahan diri kalaupun ada yang menurut kita perlu dikritik. Ya, kita sampaikan secara langsung ke lembaganya. Tidak ngomong di media. Menghindari itu. Tapi kalaupun ngomong nanti teman-teman aja. Kita juga bisa melihat dari produknya kan. Misalnya dari produk legislasinya, dari mekanisme yang terjadi. Ya yang paling belakangan lah, yang paling kontroversial kan omnibus ini misalnya gitu yang banyak diperbincangkan orang, jadi kontroversi dan seterusnya gitu. Katakanlah kalau kita mau runut dari belakang, RUU KPK misalnya, terus revisi undang-undang KPK yaitu omnibus. Ini kan sebetulnya satu fenomena yang bisa dilihat oleh publik sebetulnya. Iya, ada RUU KPK, MK, terus Perpu Corona itu, terus Omnibus Law, sama tadi MK sudah disebut ya? Udah. Ada Minerba. Oh iya, revisi undang-undang Minerba. Ya. Okay. Banyak kritik publik terhadap DPR. Bukan hanya substansi tapi juga prosedur. Tapi gini, kalau kami memandang bahwa ada hal yang tidak bisa kita jangkau, tapi ada yang bisa kita jangkau. Dan salah satu cara untuk meminimalisir prosedur yang agak diabaikan tadi dengan membangun transparansi. Jadi kalau semuanya sudah serba terbuka, mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan, prosedur yang dilanggar itu akan semakin berkurang karena menjaga kehati-hatian. Tapi kan gini ya, transparansi itu kan juga mesti ada koridornya kan. Maksudnya gini, kalau kita ngambil contoh yang ekstrim, kemarin di omnibus itu kan sebetulnya di beberapa level tertentu sebetulnya cukup transparan. Paling tidak kita lihat draft itu beredar kemana-mana kan gitu. Meskipun akhirnya jadi kita nggak tahu nih draft yang benar yang mana. Ada versi sekian gitu. Nah saya pengen tanya ke Pak Jaka nih, kalau sebagai orang dalam nih Pak, sebetulnya faktor apa sih yang paling signifikan mempengaruhi katakanlah dinamika yang terjadi di dalam DPR itu Pak? Apakah faktor misalnya pimpinan berpengaruhkah, ataukah misalnya memang kadar kualitas yang terekrut secara politik lewat pemilu kemarin memang kita harus akui memang ada penurunan misalnya. Itu apa Pak yang saya kira kembali lagi ya bahwa hadirnya wakil-wakil kita di parlemen itu sebenarnya adalah yang pasti kan produk dari masyarakatnya gitu ya. Secara sosiologis kan itu udah pilihan masyarakat dan itulah jalan yang kita pilih kan, itu jalan demokrasi. Apapun juga itulah yang kita pilih. Dan kalau konteks dengan katakan ini tadi ya, masalah ketidakpuasan itu ya, itu kan ada dua sebetulnya. Ada satu yang lebih ke masalah teknis atau masalah prosedural, masalah tata laksana gitu. Dan satu lagi memang masalah yang sangat substantif. Ya. Karena bisa juga sebetulnya ini kan sebetulnya pilihan-pilihan dari DPR ya, dengan berbagai macam argumennya gitu. Ketika katakan ngomong omnibus law itu kan bisa aja kita berdebat dari sisi substansi kan, karena pas kita yakinin ya
pilihan-pilihan itu pasti juga ada rasionalitasnya gitu kan. Itu satu hal, sehingga ketika pilihan ini nanti berbeda, pasti ya adjust-nya mesti bisa aja tidak transparan, tidak melibatkan dan sebagainya. Tapi kalau kayak gitu kan kita sudah punya mekanisme, kita sudah punya aturan. Salah satu buah dari reformasi kita kan sebetulnya itu adanya MK. Ya mungkin ini klise ya, tapi kan jalan konstitusi yang ada seperti itu. Karena itu kan memang pilihan-pilihan kebijakan, pilihan-pilihan politik yang kebetulan dipegang oleh anggota gitu, oleh anggota parlemen. Prosesnya saya kira sangat demokratis. Itu satu hal yang substansi. Sedangkan yang tadi yang masalah prosedural, transparansi, itu bagi kita saya selaku salah satu supporting system itu juga mungkin input juga, mungkin effort kita kurang gitu. Karena sebetulnya kalau case untuk Omnibus Law itu kan hampir seluruh rapat-rapatnya juga dilakukan secara terbuka. Karena kita sudah mendeklar terbuka, di coverage sama TV Parlemen itu dari mulai diketok buka sampai di akhir, kita membiarkan publik masyarakat menilai dari perdebatan diskusinya itu supaya utuh gitu. Karena terus terang aja kalau dari sisi angle media memang kan pasti berbeda-beda. Nah makanya salah satunya kita buka itu. Tapi memang ada masalah channeling kita memang masih terbatas gitu ya. Kita sebetulnya berharap itu masalah-masalah yang sangat menyita perhatian publik itu sebetulnya bisa publik bisa mengikuti gitu. Kalau selama ini terus terang aja kita masih mengandalkan TV Parlemen. Di Parlemen kita masih kerjasama dengan media sama TV dan streaming. Streaming juga terbatas itu ya. Tapi overall sebetulnya prosesnya udah sangat transparan gitu ya. Karena kalau tadi beda pilihan kebijakan itu itu sangat ada keniscayaan kan seperti itu. Jadi saya kira dan proses pendewaan demokrasi kan memang harus lewat tahapan semacam ini. Hanya memang kita semuanya sebetulnya sepakat juga jangan sampai ada semacam kelelahan demokrasi gitu. Jadi jalan demokrasi yang kita pilih yang tidak mudah dan tidak murah juga. Ini memang semuanya pasti kita berharap itu berdampak pada kesejahteraan, pada itu. Karena nanti kalau tidak berdampak ke situ, kita akan tergoda dengan sistem-sistem lain yang menawarkan. Dan itu kan punya circle biasa aja kan di mana-mana. Kalau satu sistem yang kita pilih, kita yakini benar atau tidak berdampak pada masyarakat luas, tadi mesti akan milih pilihan yang lain. Dan pengalaman negara-negara tetangga kita kan juga semacam itu ya. Yang penting kita sebetulnya merawat demokrasi, jalan demokrasi yang kita pilih ini dengan semuanya berperan, termasuk CSO tadi. Berperan untuk bisa bersama-sama mengawal. Dan saya kira DPR juga sangat welcome. Baik yang katakan itu kan pilihan, ada yang watchdog, ada yang kemitraan, ada yang ini. Itu saya kira jalan yang terbaik, semuanya berperan memastikan bahwa parlemennya juga berjalan dengan benar, eksekutifnya juga, civil society-nya juga. Saya menduga itulah semangatnya Pak Jaka yang nggak lelah mendorong terus reformasi. Makanya supporting system ada gitu. Nah saya kebayang sih maksudnya gini, kita yang dari luar aja kadang ngeliatnya capek gitu loh. Nih DPR ini mau kita dorong kemana lagi nih? Kita kan sebetulnya kalau kita mau evaluasi kita sudah pernah pada level tertentu untuk mendorong reformasi di parlemen gitu. Tapi ketika ada keanggotaan baru berubah lagi, kadang-kadang kita ngerasa harus berulang lagi. Itu kita yang dari luar loh Pak. Kalau Pak Jaka kan memang hari-harinya di situ gitu, jadi nggak frustasi, tetap semangat itu luar biasa. Nah ngomong-ngomong soal transparansi ini, sekarang ini yang saya tahu kan DPR lagi
punya inisiasi semacam inisiatif baru lah ya, namanya Open Parliament Indonesia atau OPI. Nah, boleh diceritain nggak Pak? Ini sebetulnya apa sih? Barang apa ini OPI ini? Ya, sebetulnya dalam perkembangannya, dalam sejarahnya, keterbukaan itu dinamis gitu ya. Itu dinamis. Dan kita juga karena kita sudah menjadi bagian dari masyarakat internasional dalam konteks parlemen, kita juga pasti juga akan benchmark, lihat best practice di beberapa negara. Nah itu memang kita juga ada motivasi, ada dorongan adanya Open Parliament ini. Kan ini sebetulnya awalnya kan inisiasi dari government kan, OGP itu government partnership ya. Yang dilihat ini sebetulnya sangat bagus karena konteksnya bagaimana pemerintah atau bagaimana negara ini dikelola untuk bisa kan mensejahterakan masyarakatnya gitu. Dan itu bisa dilakukan apabila keterbukaan, adanya keterbukaan. Semakin terbuka, semakin para pihak terlibat, kita bisa yakini, kita pastikan kebijakan itu semakin bisa diterima. Nah, dalam konteks itu tahun 2011-2012 itu memang sudah ada mulai inisiasi dari parlemen dunia, dan kebetulan Indonesia dalam konteks parlemen di IPU itu termasuk juga yang sangat aktif ya. Karena dalam IPU itu DPR tuh pernah 2 kali jadi host dari tuan rumah sidang seluruh parlemen seluruh dunia. Akhirnya ada dorongan itu, kita ikut dalam gerakan itu sehingga keterbukaan, openness itu menjadi modelnya atau strukturnya itu kita bisa ikutin gitu ya. Sehingga pada 2018 kita mendeklar menjadi Open Parliament, gerakan Open Parliament, dan itu salah satunya yang paling penting sebetulnya Open Parliament itu ya pertama transparansi, pasti itu ya. Yang kedua juga dalam konteks ini sebetulnya untuk representasi, dan yang ketiga IT, teknologi informasi, karena 3 hal ini hanya bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Makanya begitu kita masuk ikut dalam gerakan parlemen-parlemen dunia, kita beruntung karena kita punya kita bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan bagaimana sebetulnya keterbukaan itu dipraktekkan. Tentunya pasti ada penyesuaian-penyesuaian di masing-masing parlemen. Nah, kita begitu sudah masuk ke situ ya akhirnya kita nyusun yang namanya rencana aksi. Nah, disitulah kita bisa susun, dan yang paling penting, poin pentingnya ini kan salah satu ciri khas dari Open Parliament ini kan co-creation ya, pelibatan civil society, bukan hanya di tengah atau di ujung, tapi sejak awal perencanaan. Mulai dari perencanaan ini kita pastikan bahwa ketika kita merencanakan program-program dari Open Parliament ini itu dari CSO dilibatkan. Makanya tadi kita barusan diskusinya luar biasa, bagaimana dari awal itu dilibatkan sehingga nanti ketika kita deliver menjadi kebijakan itu mudah-mudahan itu bisa memenuhi harapan. Karena kan ketika ngomong publik yang besar itu sebetulnya siapa dan siapa yang akan mewakili, merepresent gitu. Ya salah satunya dalam konteks negara demokrasi ya civil society itu. Teman-teman ini yang sebetulnya kita berharap apapun posisinya ya, apakah mengambil peran sebagai watchdog, apakah itu sebagai partner, ya kita yang penting punya concern terhadap reformasi parlemen. Karena ya itu tadi kembali demokrasi, jalan demokrasi yang kita pilih, parlemen itu sesuatu keniscayaan yang harus kita sama-sama kita bangun. Karena kalau sampai katakan kalau ada misalnya ada
pemberitaan yang terus menerus dari sisi angle negatifnya aja, itu nanti akan menimbulkan kesan di masyarakat bahwa DPR itu buruk. Wah, ini bahaya nih. Nanti orang-orang baik yang mungkin sebetulnya dia punya niatan untuk masuk ke situ, nanti nggak mau masuk, akhirnya masuk nanti orang-orang jelek gitu. Nah ini sebetulnya tugas kita bagaimana kita menciptakan lingkungan supaya orang-orang hebat, karena ketika nanti sudah di sana perannya luar biasa, dahsyat. Kebijakan di Republik itu nggak ada yang tidak didiskusikan, tidak diputuskan di situ. Di parlemen. Pejabat publik di Republik ini dalam konteks sekarang ini hampir 35 pejabat publik itu di fit and proper dengan berbagai macam levelingnya gitu ya di parlemen. Makanya yang kita semuanya berharap yang masuk ke Senayan adalah putra-putra terbaik. Ya. Nah, ini bukan utopia, walaupun belum kecapai ya, semuanya harus itu punya peran masing-masing untuk bisa mengirimkan orang-orang terbaiknya ke Senayan. Ini tugas kita bersama lah ya. Untuk menjaga marwah demokrasi katakanlah gitu, sehingga memang demokrasi yang kita jalankan, kita praktekkan itu berkualitas gitu, karena anggota parlemen yang terpilih memang orang-orang yang memang yang terpilih gitu, bukan hanya populer saja gitu. Nah, artinya keterlibatan Arbain dan Bung Anwar di sini dalam rangka co-creation tadi, Pak. Iya. Nah, sebetulnya apa sih yang teman-teman pikirkan di civil society ini terkait dengan opini? Sebelum itu gini, tadinya saya berpikir kalau birokrasi itu cukup dikasih SOP aja, nggak perlu diajak untuk berpikir paradigma. Tapi ternyata salah kayak gitu. Kalau dalam dunia memang kadang-kadang CSO so tahu gini. Iya, salah. Jadi memang kita perlu salah dulu supaya tahu mana. Iya, siap. Dalam dunia marketing ada marketing 3.0 kayak gitu kan. Jadi konsumen dipandang bukan hanya sebagai pembeli tapi juga manusia secara utuh yang punya semangat, punya value ya. Iya, value. Oke. Apalagi ASN gitu loh, Pak. Iya. Jadi nggak cukup dikasih SOP aja, tapi harus mereka teman berpikir untuk mewujudkan nilai-nilai baru, kayak gitu, paradigma baru, dan salah satunya soal keterbukaan. Jadi kalau kita bicara regulasi saja, bisa jadi nanti periode berikutnya berubah lagi kalau tidak dibarengi dengan paradigma dan pengintiman value tadi dalam diri mereka. Sorry, istilahnya kurang enak ya. Pengintiman. Ya. Nah, CSO ini kan kalau istilahnya Lauro Montanaro itu sebagai self-appointed representation. Jadi representasi suatu tunjuk. Dia sebenarnya merepresentasikan satu komunitas tertentu juga. IPC misalnya dia merepresentasikan orang-orang yang ingin melihat DPR itu menjadi lebih baik. Kenapa disebut merepresentasikan? Karena dia mendalami isunya, kemudian melakukan advokasi, mengkaji itu, lalu mengadvokasi ke parlemen. Tapi dia disebut suatu tunjuk, dia memilih dirinya sendiri untuk hadir dalam representasi. Nah, ya karena itu kami mencoba terus di DPR tidak lelah mengajak teman-teman untuk membangun bersama keterbukaan, transparansi itu melalui jadi open parliament ini kan ada satu substansinya apa yang harus dibuka, kemudian kedua bagaimana strukturnya, dan ketiga bagaimana dia bagaimana modelnya dengan kolaborasi co-creation. Artinya prinsip-prinsip yang tadi itu terbuka, lalu kemudian partisipatif itu memang harus turun sampai ke mekanisme kerja ya. Nggak hanya sekedar jargon gitu. Nah, selama ini kan kita cuma dengar ya partisipatif, ya terbuka, tapi kemudian gimana caranya agar orang ikut terlibat? Bagaimana cara keterbukaan itu dibuat? Itu kan kalau tadi mendengar ceritanya Pak Jaka kan dia turun menjadi rencana aksi. Itu kan artinya bisa diartikan bahwa prinsip keterbukaan itu turun menjadi langkah konkret gitu loh. Jadi program-program yang akan dilaksanakan.
Iya. Dan dengan co-creation teman-teman terlibat dalam merumuskan apa yang mau dilakukan. Gitu Iya. kira-kira kah? Saya sih sebenarnya tadi menarik istilah yang digunakan Pak Jaka itu ada, kita khawatir ada kelelahan demokrasi ya. Nah, saya sebenarnya teman. Iya. Saya sebenarnya kita buat ini adalah sebuah, kita mencoba menciptakan keasikan berdemokrasi. Maksudnya keasikan itu gimana? Keasikan itu kita menciptakan sebuah iklim dengan sistem itu, kemudian orang bisa bermain dengan dan merasa nyaman dan merasa nikmat dengan proses itu. Itu yang sedang kita ciptakan. Yang selama ini kan sebenarnya yang terjadi adalah sistem bypass gitu ya. Tiba-tiba saja hadir dan kemudian tiba-tiba juga ditanggapi di hulu apa hilir ya? di ujungnya Di hilir. itu tiba-tiba menanggapi di ujung dan kemudian tanggapan itu keras karena datanya juga tiba-tiba dan keras gitu. Jadi kita merespon juga dengan keras gitu. Nah, seandainya memang di sistem itu kemudian kita mendapatkan ruang dan kita merasa asik dan merasa ada kepuasan, tentu tidak sekeras itu juga mungkin hentakan di akhir ya. Ketika ada ketetapan. Saya malah berpikir tadi juga waktu kita diskusi banyak di dalam berbicara tentang ini, saya sebenarnya kepikiran terkait dengan naskah akademik, mungkin sebenarnya dari awal itu sudah bisa dibuka ke publik. Ya, contohnya ketika ada perumusan prolegnas gitu ya. Sehingga kemudian publik bisa aware, ada ya ide-ide seperti ini yang akan didorong oleh pemerintah atau DPR, sehingga wacana itu mulai tumbuh dan mulai dikritisi, orang mulai mencari referensi benar tidak ini dan mungkin juga membaca secara ini yang penting juga sebenarnya, membaca secara kemana sebenarnya sebuah produk kebijakan itu kan tidak sekedar hadir. Itu pasti ada arahnya, mau kemana dibawa ini. Iya. Apa yang mau diselesaikan sebetulnya? Iya, apa yang mau diselesaikan. Nah, di perbincangan itu menurut saya itu sebenarnya harus lebih intens kita. Waktu beberapa waktu lalu ketika ada tanggapan dari pemerintah terkait dengan Cipta Kerja, ada menteri, beberapa menteri kan berjejer kemudian memberikan penjelasan. Saya kepikiran, kenapa tidak dari awal ini terjadi? Karena dari awal ini terjadi. Semua bicara, semua stakeholder terkait adalah 80 sektor yang dibicarakan. Kenapa tidak dari awal mencoba menerangkan ke publik tentang apa sebenarnya misi daripada dari RU ini? Sudah orang sudah memberikan tanggapan di situ. Nah, bisa jadi mungkin akan beberapa hal yang mungkin tidak kita perkirakan bisa terjadi, tapi tidak apa-apa menurut saya. Misalnya publik dari awal sudah ada penolakan gitu, tapi kan bisa mengalami revisi gitu. Kemudian ya namanya juga proses berdemokrasi itu kita sama-sama ada take and give. Ya, cari titik tengah lah. Benar, cari titik tengah. Sehingga tadi kita menemukan betul proses yang mengasihkan. Iya, saya kira memang ini platform yang menarik jadinya, karena kan saya kira kita sepakat kalau publik juga harus diedukasi bahwa kebijakan itu tidak lahir di ruang kosong, dia adalah produk kompromi sebetulnya kan. Nah, karena dia produk kompromi maka niscaya harus semakin banyak pihak yang terlibat gitu, sehingga komprominya melibatkan banyak orang kan gitu logikanya. Ya kan? Nah, cuma kan di sisi yang lain kita juga sadar bahwa partisipasi itu nggak bisa berlaku universal. Partisipasi itu selected. Saya mungkin nggak tertarik untuk membahas RUU di bidang yang saya nggak ngerti. Nah, itu kan di tengah masyarakat kan ada segmentasi itu ya, berdasarkan latar belakang pendidikan, latar belakang lingkungan sosial,
lalu punya preferensi terhadap milenial tertentu gitu. Nah, ini jadi menarik kalau di platform Open Parliament ini bisa diakses menjadi lebih luas ya, karena asumsinya akan semakin lebar ruang ngobrolnya ini dengan pihak lain kan gitu. Karena saya kira salah satu yang perlu juga sama-sama kita exercise kan, gimana sih caranya menyeleksi kelompok kepentingan itu gitu. Kebayang nggak, itu juga bukan pekerjaan mudah loh.